Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Syamuin. Saya dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, saya menjelaskan mengenai perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Berbicara tentang perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan, pada dasarnya manusia itu seharusnya tidak perlu berbicara tentang ketuhanan. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam proses perkembangan pemikiran manusia dikenal suatu teori evolusionisme, yaitu suatu pandangan yang menyatakan bahwa adanya proses dan kepercayaan yang amat sederhana, lama kelamaan meningkat menjadi sempurna. Kemudian proses perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah munculnya berbagai faham kepercayaan sebagai berikut. Dinamisme. Menurut paham ini, bahwa manusia sejak zaman primitif telah percaya dan mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan benda, dianggap sebagai pusat kekuatan yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia, baik secara positif maupun secara negatif. Manusia primitif percaya benar bahwa benda yang memiliki suatu kekuatan dapat melindungi dikala ia ada bahaya, yang memberi pertolongan dikala seorang mengalami kesulitan dalam kehidupan. Dengan demikian, kenapa muncul pemujaan terhadap kesulitan dalam kehidupan? Dengan demikian, muncul pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan itu, kekuatan pada benda. Kemudian itu berbeda-beda penyebutannya menurut daerah mana yang menyebut seperti mana Melanesia, artinya tua, Melayu itu, dan Sakti, India. Kemudian lanjut di animisme. Tadi kan dinamisme, sekarang berbicara tentang animisme. Animisme merupakan paham kepercayaan kedua bagi masyarakat primitif di samping dinamisme. Masyarakat primitif beranggapan bahwa setiap benda yang dianggap baik mempunyai ruh, dan ruh itu memiliki kekuatan yang bisa berperan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ruh bagi masyarakat primitif dipercayai sebagai sesuatu yang masih aktif, beserta kehidupan manusia. Bagi masyarakat primitif, ruh itu dianggap memiliki rasa senang dan tidak senang, tergantung pemenuhan kebutuhannya. Menurut paham ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari ruh-ruh tersebut, dengan advis dukun adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan roh-ruh leluhurnya. Kemudian lanjut di politeisme, artinya serba dewa. Ini yang seharusnya kita berbicara masalah. Kan tadi di awal saya sudah katakan bahwasanya kalau berbicara tentang Tuhan tidak perlu lagi kita bicarakan, karena pada dasarnya sudah jelas bahwa Tuhan itu sudah, sejak dari kita lahir kita sudah percaya bahwa Tuhan itu ada, sudah jelas-jelas. Jadi tidak perlu lagi kita berbicara tentang ketuhanan. Lanjut di politisme, serba dewa. Dalam kebudayaan yang serba dewa, politisme ini semua gerak-gerik manusia dalam hidupnya ditentukan oleh dewa-dewa. Maksudnya gerak-gerik kami ditentukan oleh dewa-dewa. Perkembangan pikiran manusia dapat membawa mereka kepada suatu kepercayaan. Keyakinan bahwa hidup ini memang ada
ada mengatur sesuai bidang-bidangnya dalam hal penciptaan alam semesta beserta segi isinya. Terdapat pembagian tugas masing-masing, misalnya tugas pekerjaan alam, maksudnya tugas pencipta alam ini menjadi tugas Dewa Brahma, tugas pemilihan menjadi tugas Dewa Siwa, dan tugas perusak dan penghancur alam semesta menjadi tugas Dewa Wisnu. Demikian pula dalam hal tanggung jawab terhadap bidang-bidang lain, misalnya matahari, dewa matahari, angin, dan lain sebagainya. Semua diatur menurut tugas masing-masing dari para dewa. Politeisme. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata yang tidak baik, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan hilaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.